Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mereview proposal skripsi ini ya, yang berjudul tentang kekerasan berbasis gender online, perspektif pakar hukum keluarga Islam di Kediri. Nah, dilihat dari judulnya ini, sebenarnya ini cukup menurut saya ambigu ya. Yang pertama, kalau dari judulnya kita akan berharap ya, isi dari judul ini membahas tentang perspektif atau pandangan atau pendapat dari pakar hukum keluarga Islam tentang kekerasan berbasis gender online ya, KBGO yang terjadi di Kediri. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ini pandangan atau pendapat dari pakar hukum keluarga Islam yang ada di Kediri, ya, pakar hukum keluarga Islam di Kediri tentang KBGO. Nah, ini yang mana ya? Apakah tadi yang pertama atau yang kedua ya? Kemudian juga pertanyaan ketiga tentang kekerasan berbasis gender online. Nah, ini apakah nanti diisi dari proposal ini ya, itu fokusnya ke gender ya. Gender itu kan sebenarnya gender itu juga tanda tanya ya. Yang dimaksud gender itu apa ya? Kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu kan ada sex, ada gender. Seks itu lebih ke jenis kelamin yang laki-laki perempuan. Nah, kalau gender ini lebih ke sifat ya. Sifat seperti pria, sifat wanita. Nah, seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan nanti ya. Kemudian nah ini yang jadi fokus di sini apakah yang lebih ke wanita atau ke laki-lakinya. Seperti itu. Itu kesan saya ketika saya pertama kali membaca judul ini. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Konteks penelitian. Nah, ini yang saya beri tanda kuning ya. Islam. Nah, kata Islam itu harusnya huruf I-nya besar. Kemudian lebih teliti lagi dalam menulis ejaan. Nah, kata pusat ya harusnya memakai kata P ya, bukan O. Kemudian ya ini Islam, ini banyak yang penulisannya kurang tepat ya. Harusnya hurufnya I-nya itu besar. Nah, kemudian juga penulisannya itu diperhatikan juga spasi ya. Jarak ya, perempuan sering. Nah, itu harusnya ada spasi. Kemudian ini kata tidak ya. Kemudian subordinasi, stereotype. Nah, ini adalah istilah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, subordinasi. Subordinasi ini ejaannya kurang tepat ya. Stereotype tulisannya juga salah. Kemudian jika itu kata asing ya, bahasa asing, itu dicetak miring. Nah, kemudian ini juga ya, kekerasan berbasis gender atau KBG atau kekerasan berbasis gender atau GBF. Nah, saya kira ini harusnya gender based violence ya. Jadi itu dicek lagi ya. Kemudian bahasa Inggris, Inggrisnya itu hurufnya I besar ya, karena itu bahasa jadi huruf kapital. Kemudian kata seorang, ejaannya salah. Kemudian ridak, ini harusnya tidak, ejaannya salah. Secara juga ya, ejaannya salah. Kemudian berbasis, ini juga. Nah, kata merupakan di sini ya, M-nya itu karena ini di tengah kalimat harusnya adalah huruf M kecil. Kemudian kata cybercrime. Nah, di sini kata asing harus cetak miring ya. Kata instrumen ini saya kira seharusnya bukan bahasa asing tapi bahasa Indonesia saja ya. Jadi nggak usah pakai belah akhirnya itu huruf T. Cybercrime, kemudian hacking, coding, cracking. Ini adalah istilah asing atau bahasa asing dicetak miring. Kemudian kata merupakan di tengah kalimat harusnya M-nya kecil ya. Kemudian di mana? Karena ini bukan menunjukkan lokasi, jadi ini tidak perlu dipisah ya. Jadi di mana? Jadi bergabung ya. Tidak ada spasi. Nah, selanjutnya kesehatan juga ya di tengah kalimat. Jadi huruf K-nya besar, kata perempuan ini juga di tengah kalimat P-nya kecil saja. Oke, jadi ya ini ya yang di latar belakang ini perlu diperjelas tadi ya. Yang dimaksud gender tadi apa ya? Walaupun ini sudah sedikit dijelaskan ya di sini ya terkait tentang gender ya di bagian mana ya tentang ini ya
Ini ya tentang gender. Nah ini ya, tapi ini kurang diperjelas tadi ya, yang saya jelaskan di awal itu. Kemudian fokusnya di sini apakah hanya pada gender perempuan saja atau termasuk juga laki-laki. Nah istilah gender itu sendiri juga jelaskan apa bedanya gender dengan tadi jenis kelamin itu, apakah sama atau seperti apa ya. Kalau yang di bahasa Inggris seperti saya jelaskan di awal itu. Kemudian ini ya, kata di atas itu harusnya kata menunjukkan lokasi tempat gitu ya, jadi di spasi atas. Kemudian ini jadi fokus penelitian atau rumusan masalah ya. Kemudian ini saya soroti yang kalimat yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan KBGO. Nah saya rasa ini adalah kalimat seperti ini ya, kalimat tanya ini tidak menunjukkan suatu masalah ya, tapi ini definisi ya, pengertian apa sih KBGO. Nah saya rasa ini kurang tepat kalau ini jadikan fokus penelitian. Harusnya kalau tadi KBGO menurut perspektif pakar hukum keluarga Islam di Kediri. Nah harusnya yang pertama itu adalah permasalahan apa, apakah ada peristiwa KBGO di Kediri. Nah seperti itu ya. Baru nanti poin yang kedua, bagaimana KBGO perspektif pakar hukum keluarga Islam di Kediri. Nah ini bagaimana apa ya maksudnya, ini bagaimana ya, menurut pakar hukum keluarga Islam ya. Apakah itu pakar hukum keluarga Islam ini siapa ya, apakah kita ambil secara nasional atau pakar hukum keluarga Islam yang ada di Kediri menyoroti permasalahan di Kediri, atau pakar keluarga hukum Islam secara umum menyoroti KBGO yang ada di Kediri. Nah ini bedakan yang mana ya. Kemudian penulisan teoris T. Nah ini teoritis ya harusnya. Kata Islam huruf I-nya besar, kata upaya di tengah kalimat U-nya kecil, di mata pengadilan itu harusnya di mata pengadilan, ada spasinya ya. Perkembangan ya, ejaannya salah. Kata Islam ini juga I-nya besar, diadakannya N-nya itu 2 kali, diharapkan ini harusnya disambung ya, diharapkan ya, tidak spasi ya. Islam huruf besar I-nya, perempuan di tengah kalimat P-nya kecil ya. Kemudian nah ini ya, penulisan untuk peneliti untuk perkembangan hukum Islam untuk mahasiswa yang Kediri dan masyarakat. Nah ini masyarakatnya M-nya harusnya kecil atau dibuat ini ya, capitalize for each sentence, atau hanya huruf awalnya saja yang huruf besar. Nah itu harus diseragamkan ya. Kemudian tentang penelitian terdahulu. Nah ini ya, kalau ini ada tulisan bahasa asing harusnya dicetak miring ya. Harassment and Social Media Study of Gender-Based Violence ya, GBV itu ya. GBV facilitated by technology during the pandemic. Kemudian ini ya, Twitter, Telegram, Instagram. Kalau Twitternya T-nya kecil, berarti Telegram, Instagram juga huruf kecil ya. Perempuan huruf P-nya kecil. Nah, kemudian penelitian ini berbeda dari aspek yang di atas. Nah, ini ya, karena berfokus pada fenomena yang terjadi dan aspek hukumnya. Tadi ya, menurut pakar hukum keluarga Islam. Oke. Nah, yang kedua, yang menunjukkan harus K-nya ini besar, K-nya 2 ya. Kemudian menggunakan hukum nasional. Nah, ini apakah tadi sesuai dengan judul di atas ya? Kekerasan berbasis gender online perspektif pakar hukum keluarga Islam di Kediri. Nah, apakah relate ya dengan judul yang dibuatnya? Nah, ini perempuan Mesir, perempuannya ini harusnya huruf kecil, Mesirnya yang huruf besar ya, karena menunjukkan nama negara ya, Mesir huruf besar, online selama. Nah ini harusnya spasi. Kemudian juga dilihat lagi ya, online ini kan bahasa Inggris ya, harusnya dicetak miring ya.
Kecuali kalau ini sudah diartikan ke bahasa Indonesia ya, online, offline ya. Jadi daring dan juga tatap muka ya kalau offline ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini online pakai bahasa asing ya dicetak miring. Wanita. Nah, ini di tengah kalimat huruf kecil ya, menerima file. File ini juga bahasa asing harusnya cetak miring. Penelitian ejaannya salah, perempuan P-nya kecil di tengah kalimat. Kemudian mempertimbangkan hukum positif dan hukum Islam, perbedaannya ya. Nah, apakah sesuai dengan judul tadi di atas ya? Coba lihat ya. Kemudian yang poin keempat di sini, ketidaksamaan gender terhadap wanita. Saya kira bukan ketidaksamaan ya, harusnya ini ketidaksetaraan gender ya. Wanita huruf W-nya kecil, masyarakat M-nya kecil, Islam I-nya besar. Ini juga sama ya, I-nya besar. Nah, di poin keempat ini ya, penelitian ini menggunakan sebenarnya kata penelitian ini juga ambigu ya. Penelitian ini di kalimat yang ini sama penelitian ini menggunakan sudut pandang. Nah, yang mana yang dimaksud dengan penelitian ini dari apakah cybercrime ini atau penelitian ini di penelitian peneliti yang akan dilakukan ya, yang milik orang lain atau milik Anda sendiri ya, itu harus diperjelas. Kemudian terjadi ambigu ya, sepertinya ini kalimat ini berulang ya, tolong direvisi lagi. Kemudian kata Islam di sini juga harusnya huruf besar ya. Nah, selanjutnya di poin kelima ini huruf I-nya juga I-nya besar. Kemudian kata sesuatu yang Jordi tidak lakukan. Nah, saya kira ini dihapus saja ya, tidak perlu ditulis. Kemudian selanjutnya yaitu ini ya, hukum Islam, I-nya besar. Kemudian tentang UU TPKS. Nah, saya lihat di sini di penjelasan di tentang TPKS. Sebenarnya saya bertanya-tanya ya, teori undang-undang TPKS. Nah, tapi di definisinya ini ya, di penjelasan ini ya dijelaskan TPKS itu apa ya. Ya, mungkin harus dijelaskan definisinya, dan saya baru tahu ternyata dari referensi ya, tindak pidana kekerasan seksual ya, TPKS. Oke, selanjutnya tentang jenis penelitian ya, yaitu penelitian kualitatif, deskriptif, empirik. Nah, ini ada sepertinya ini terindikasi copy paste pada bagian ini ya, berfokus untuk mengamati bagaimana perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh petani dan PTBC apakah sudah sesuai dengan mudharabah dan akad Islam ya. Tolong ini di revisi lagi ya. Harusnya apa hubungannya ya itu dengan judul tadi ya? Mungkin salah tempel ya. Oke, selanjutnya kehadiran peneliti ya di suatu tempat, harusnya di spasi suatu tempat. Nah, kemudian lokasi penelitian ya, menunjukkan tempat di mana penelitian akan dilaksanakan. Nah, kata di mana ini ya, penelitian ini akan dilakukan di Kediri. Nah, adapun alasan, nah harusnya tidak hanya stop di sini ya, penelitian akan dilakukan di Kediri. Nah, di Kediri ini maksudnya di wilayah mana? Apakah seluruh Kediri, di mana Kediri terdiri dari kota dan juga kabupaten? Apakah seluruh Kediri Raya atau hanya spesifik daerah tertentu atau desa atau bahkan RT kelurahan atau apa ya? Ini belum jelas. Kalau di sini di Kediri berarti artinya nanti di seluruh Kediri. Nah, kalau di seluruh Kediri nanti pengambilan sumber datanya harus diperjelas bagaimana mengerucutkan dari seluruh Kediri itu sehingga terpilihlah sumber data itu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari judulnya tadi ya, perspektif pakar hukum keluarga Islam, artinya yang menjadi sumber data itu adalah pakarnya ya. Nah, ini tapi di sini adapun pemilihan lokasi
penulis lokasi karena masyarakatnya yang belum paham terkait KBGU. Nah, saya rasa ini bertentangan ya, maksudnya harusnya kenapa lokasi di Kediri? Karena terjadi banyaknya kekerasan berbasis gender online di sana, mungkin ya itu lebih tepat seperti itu. Atau apa yang terjadi dengan pakar hukum di sana ya, atau bagaimana lah ya. Kemudian sumber data primer ya, peneliti wawancara dilakukan peneliti dengan pakar hukum keluarga Islam. Nah, ini pakarnya ini huruf P-nya kecil, Islamnya juga huruf besar ya, terbalik ya. Nah, kemudian ini harus dijelaskan juga ya. Tadi bagaimana ini memilih yang menjadi sumber data primer ini adalah pakar hukum Islamnya kan, iya kan? Jadi harusnya di sini dijelaskan bagaimana pemilihan dari sumber data ini. Berapa banyak orang. Nah, harusnya dijelaskan awalnya datanya itu berapa banyak pakar, kemudian kriteria apa sehingga dikerucutkan, oh sekian pakar yang akan saya wawancara. Nah, ini kan masih hanya pakar hukum keluarga Islam. Nah, pakar hukum keluarga Islam yang seperti apa ya? Yang menjadi kriteria, bagaimana background pendidikannya, latar belakangnya, pengalamannya, dan seterusnya ya. Sehingga dia layak disebut pakar keluarga hukum Islam. Seperti apa? Apakah dia profesinya harus tertentukah atau yang lainnya? Ini jelaskan kriteria apa yang masuk pada sumber data itu. Kemudian berapa banyak orangnya? Kemudian yang berikutnya tentang instrumen penelitian, yaitu yang pertama wawancara, oke ya. Wawancara merupakan pertemuan 2 orang atau lebih. Oke. Ini masih definisi ya. Pakar hukum keluarga Islam ya, P-nya huruf kecil, I-nya yang huruf besar. Oke, ya wawancara. Kemudian bisa dilampirkan juga ini ya, lampiran dari wawancara yang akan dilakukan ya. List pertanyaannya itu seperti apa? Ini belum dilampirkan. Yang berikutnya adalah menggunakan dokumentasi, yaitu data tersedia melalui jurnal, buku, salinan undang-undang, laporan akhir seperti skripsi, tesis, dan lain-lain. Nah, ini juga kurang tepat ya. Jurnal seterusnya sampai tesis ini bukan sumber instrumen pengumpulan data ya, bukan. Ini adalah referensi dari penulisan skripsi ini ya. Yang dimaksud dokumentasi ini adalah sekali lagi ya, adalah dokumen. Ya, dokumen misalkan data penduduk desa ya. Seperti itu, atau peta ya, atau mungkin kartu keluarga, ya buku nikah, akta nikah, seperti itu ya. Nah, kalau di judul itu tadi, apa yang layak dijadikan dokumentasi ya, mungkin jumlah data kan, jadi yang dicari adalah pakar ya. Dokumentasi berapa banyak pakar hukum keluarga Islam yang ada di Kediri. Nah, seperti itu ya. Atau masyarakat yang mengalami kekerasan berbasis gender online. Jumlah masyarakatnya, dari mana datanya. Apakah dari desa, apakah dari Komnas Perempuan yang ada di Kediri, atau dari mana. Seperti itu. Kemudian ini ya, untuk selanjutnya concluding di sini harusnya cetak miring, karena yang lainnya cetak miring, karena ini bahasa asing. Selanjutnya yang terakhir tentang daftar pustaka ya. Di sini ya sudah cukup banyak ya, bagus daftar pustakanya. Hanya saja penulisannya itu tidak sesuai ya. Harusnya adalah abjad ya, alfabetikal ya. Harusnya sesuai abjad mulai A sampai Z. Nah, ini masih acak ya. Silakan direvisi. Oke. Sekian masukan dari saya, silakan diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.